Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, mahasiswa Magister Kesejahteraan Sosial yang berbahagia. Selamat pagi, saya ucapkan, atau selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kapan Anda mengakses video ini? Minggu lalu harusnya kita sudah punya kesempatan untuk bertemu sekali ya, tetapi karena tanggal merah Maulid Nabi, maka pertemuan pertama itu gagal dilaksanakan. Nah, sebagai pengganti kuliah pertama, saya akan menyiapkan video ini untuk menggantikan pertemuan materi penyampaian materi kuliah pertama. Pada dasarnya kuliah pertama ini adalah kuliah perkenalan dan karena sebagian besar sudah, saya kira semuanya ya, saya tidak tahu mahasiswa baru kita yang satu ini alumni IKS apa tidak. Kalau kamu juga alumni IKS UIN Sunan Kalijaga berarti memang tidak perlu kenalan secara pribadi. Nah, saya tahu bahwa sebagian dari Anda tidak alumni UIN Sunan Kalijaga dan karena itu saya tidak tahu apakah mata kuliah filantropi Islam pernah Anda ambil di waktu S1. Nah, karena itu perlu saya ceritakan bahwa mata kuliah filantropi Islam itu kalau di UIN Sunan Kalijaga sebenarnya adalah mata kuliah yang saya lupa nggak bawa bukunya ya. Mata kuliah yang sudah diberikan sewaktu S1. Nah, karena itu mungkin sebagai pengantar saya juga akan menceritakan apa perbedaan antara filantropi Islam ketika waktu S1 dengan nanti ketika S2. Saya share. Jadi saya sudah menyiapkan kelas Google Classroom. Nanti silahkan akses kelas Google Classroom-nya agar kita bisa kuliah lebih baik. Nah, di Google Classroom ini saya sudah menyediakan juga kalau Anda klik Magister Resource, belum mana Magister Resource kok nggak ada. Oh, Filantropi Islam. Ini di bagian classwork kita sudah menyediakan dua materi ya. Ini yang pertama adalah perpustakaan, saya menyebutnya perpustakaan. Nanti di situ Anda bisa menemukan materi-materi, buku-buku, kemudian artikel jurnal yang terkait dengan mata kuliah kita. Ya, jadi itu sebagai pengaya gitu ya di materi perpustakaan ini. Ini sementara baru 6 yang saya upload ya, tetapi nanti ada beberapa tambahan yang ingin saya berikan juga untuk apa referensi yang berkaitan dengan filantropi Islam. Ya, oke. Jadi nanti silahkan Anda join di kelas filantropi Islam ini. Kodenya ini nanti akan saya share di eh, Google Classroom ya. Sekali lagi nanti hanya akun UIN Sunan Kalijaga saja yang akan diizinkan untuk bergabung di kelas ini. Ya karena kelas ini kan kita share secara online ya. Nanti khawatirnya ada umum yang juga ikut bergabung. Saya repot mengkoordinasikannya. Nah, sekali lagi kembali ke classwork. Di situ ada pengantar kuliah ke satu sebenarnya. Nah, apa yang tadi saya sebutkan sebagai perbedaan antara belajar filantropi Islam ketika S1 dengan ketika S2 gitu ya. Sebentar ya, saya tutup dulu jendela saya kok berisik sekali. Saya juga sambil opini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama adalah orientasi belajarnya. Jadi kalau S1 itu sifatnya adalah pengenalan dasar. Dulu waktu kita belajar filantropi Islam di S1, kita belajar memahami apa definisi zakat, infak, sedekah, wakaf, dalil-dalil syar'i yang terkait, dan kemudian praktek kontemporer lembaga filantropi Islam. Selain pada saat itu kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk
praktek di lapangan membuat proyek filantropi. Jadi sewaktu S1 pada dasarnya kita belajar pada level what is gitu ya, apa itu filantropi Islam. Nah, karena itu bagi Anda yang bukan alumni IKS UIN Sunan Kalijaga, ada baiknya juga sebenarnya nanti membaca buku Filantropi Islam. Bukunya ada di Google Book ya, kalau Anda nyari Google Book. Terus kemudian Anda ketik Filantropi Islam, nah gitu. Nah, bukunya ada di atas sendiri kalau diketik Filantropi Islam ya. Nanti silahkan Anda bisa membaca buku ini. Filantropi Islam Teori dan Praktek. Ini memang buku yang didesain dan diajarkan atau menjadi rujukan pelajaran mata kuliah filantropi Islam untuk S1 ya. Oke, kita silahkan Anda untuk membaca buku ini ya. Seperti Anda lihat di buku ini ada tentang kurban, tentang kurban sebagai filantropi, zakat fitrah, zakat profesi. Jadi ini memang pada level what is, apa itu filantropi Islam gitu ya. Dan beberapa contoh kalau di buku ini yang terkait dengan proyek filantropi yang kita buat. Baik, kita kembali ke kelas fikih. Oh, sorry, ke kelas filantropi. Ini saya ini ngajarnya soalnya fikih dan filantropi gitu ya. Jadi kadang repot. Kembali ke kelas filantropi Islam di Google Classroom ya. Nah, seperti Anda lihat di sini kalau S2 nanti kita mencoba mempelajarinya secara kritis. Jadi pertanyaan epistemologis dan politis, misalnya siapa yang berhak mengelola zakat atau apa itu zakat sesungguhnya. Jadi kalau di S1 ya kita terima saja definisi yang biasa dipakai oleh para ulama bahwa zakat adalah rukun Islam yang kelima dan kemudian kita eh, mempelajari zakat itu ada ketentuan-ketentuan fikihnya, mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana zakat profesi gitu ya. Nah, kalau di S2, kita akan mencoba lebih kritis. Kita bertanya, mengapa misalnya ya di dalam Al-Quran, kata-kata zakat itu selalu bersandingan dengan sholat. Ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sholat dan zakat itu selalu satu paket gitu ya. Nah, sementara di Quran justru kata-kata yang digunakan oleh fikih sebagai dalil untuk asnaf zakat itu tidak menggunakan kata sodako. Kalimatnya gimana? As-sodaqatu lil fuqara'i. Innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wabni sabili dan seterusnya itu. Jadi kata-kata yang digunakan adalah innamas sodaqat, bukan innama zakat. Gitu ya. Tetapi ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama sebagai ayat tentang zakat. Nah, ini kita pertanyakan kemapanan-kemapanan tafsir, kemapanan-kemapanan teori itu dalam konteks yang kritis gitu ya. Kita mencoba menggugat pertanyaan-pertanyaan itu. Menggugat kemapanan. Kemapanan. Karena itu di level S1 sifat materinya itu normatif deskriptif, mahasiswa dikenalkan pada fikih zat dan praktek kelembagaan. Nah, sementara di S2 kita coba analisis argumentatif. Mahasiswa diajak membedah untuk teks klasik dan wacana modern dengan perspektif teoritis, misalnya menyoal tafsir Abu Bakar versus Umar tentang perang zakat. Zakat itu dimulai dengan perang loh ya. Jadi untuk menjadi rukun Islam yang diwajibkan kepada semua orang dan negara berhak mengelola zakat itu perlu perang itu dulu. Nah, ini yang saya kira penting nanti untuk mahasiswa A2 memahami itu lebih baik. Yang ketiga pendekatannya. Nah, waktu S1 mungkin kita lebih pada studi pustaka dasar dan observasi lapangan atau praktek di lapangan, misalnya wawancara terlibat dan seterusnya itu ya. Nanti di S2 kita harus menaikkan levelnya menjadi diskusi berbasis teori dan critical reading gitu ya.
Tadi misalnya saya sudah menyebutkan membaca Al-Quran dengan dan hadis tentang zakat berdampingan dengan teori kontrak sosial. Ini kalau dibaca sebagai kontrak sosial bagaimana? Nanti kita menggunakan teori sosial kritis untuk membaca diskusi kita tentang filantropi Islam. Atau membaca laporan dan kampanye Basnas dengan kacamata governmentality-nya Foucault. Nah, jadi kita sering mendengar misalnya laporan dari Basnas bahwa filantropi itu punya potensi sekian miliar yang belum digarap. Apa berkali-kali mengatakan potensi, potensi, potensi itu, gitu ya. Apa yang ingin dikatakan dengan potensi itu? Mengapa orang harus membayar zakat kepada lazis, kepada lazismu, lazisnu, gitu? Mengapa orang harus dikampanyekan atau diedukasi untuk membayar zakat lewat aplikasi misalnya gitu ya. Dan seolah-olah kalau kita tidak membayar zakat lewat lembaga-lembaga zakat, maka kita kurang afdol zakatnya. Nah, padahal di dalam tradisi Islam klasik ya, itu ya memang tidak ada sebenarnya harus pakai aplikasi dan seterusnya. Nah, ini kita kritisi bukan bukan semata-mata karena pertanyaan apakah itu bid'ah atau tidak seperti yang biasanya dalam fikih, tapi karena pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan mendasari bagaimana kita melihat peran atau relasi negara dan civil society dalam pengelolaan zakat itu. Nah, jadi itu yang saya kira akan membedakan kalau nanti kita bicara tentang S1 dan S2 itu ya. Pendekatannya memang kita tawarkan dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kemudian keterampilan yang diharapkan. Kalau mahasiswa S1 bisa menjelaskan saja jenis filantropi Islam dan aplikasinya di masyarakat. Mahasiswa S2 harus lebih melangkah lebih jauh, mampu menulis critical essay atau policy paper yang punya argumentasi. Apakah negara boleh mengelola zakat? Bagaimana zakat bisa menjadi instrumen civil society menghadapi negara yang korup? Ingat loh ya, eh, negara itu atau pemerintah kalau dalam negara itu yang mewujud dalam pemerintah itu memegang kekuasaan yang sedemikian besar. Nah, kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Maka semakin besar kekuasaan, kecenderungan korupnya juga semakin besar. Power tend to corrupt, itu ya. Absolute power kata Lord Acton corrupt absolutely. Jadi absolute power itu mesti korup. Jadi malah mesti korup kalau absolute power itu. Itu salah satu pendekatan yang ingin kita tawarkan. Bagaimana kita melihat hubungan-hubungan negara dan masyarakat itu tidak semata-mata normal begitu ya. Kita harus belajar kritis. Apalagi sekarang negara kita memang membutuhkan orang rakyat yang kritis terhadap negara yang cenderung korup itu. Nah, dalam konteks zakat, saya harap kita bisa berkontribusi dalam diskusi-diskusi ini. Ini kopinya enak karena kopi Arabica luwak. Saya pamer kopinya ya. Oke. Nah, ini contoh topik-topik yang akan kita diskusikan nanti saat mata kuliah ini berlangsung zakat sebagai kontrak teologis versus pajak sebagai kontrak sosial. Ada ide dari Pak Master Yai Master Farid Masudi misalnya untuk menyamakan zakat dengan eh, pajak. Ide itu sepertinya sekarang diperbaharui, diper apa ya, di di refresh, kemudian di apa ya, menurut saya kok diperkuat saya kira sebenarnya oleh teman saya Yai Fakihuddin Abdul Qadir yang menulis Zakat Progresif. Eh, Walaupun ya saya menulis di grup buku ini bahwa bagi saya buku ini harusnya eh, apa ya bukan di blog saya menulis review tentang buku itu harusnya memang peran negara itu harus dicurigai kalau menurut saya gitu ya. Baik, negara harus dicurigai gitu ya. Dan negara harus dicurigai. Yang kedua relasi zakat, kekuasaan dan hegemoni negara. Ini saya menggunakan pendekatan-pendekatan Grensky dan Foucault nanti untuk melihatnya. Kemudian ada civil society dan daulat zakat. Kebetulan saya sedang menyiapkan satu buku yang saya beri judul Daulat Zakat, gitu ya. Insya Allah bukunya kita tulis nanti bersamaan dengan mengajar kelas filantropi ini. Karena prosesnya memang sedang sedang berjalan ya. Jadi itu nanti bagian dari em, pengajaran di kelas gitu ya.
Yang terakhir misalnya lagi filantropi Islam, neoliberalisme dan SDGs. Em, di Indonesia itu lembaga-lembaga filantropi Islam zakat itu diminta untuk ikut mensukseskan SDGs. Sebenarnya SDGs ini agenda siapa gitu ya? Mengapa kita harus ikut agenda SDGs? Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk ikut-ikutan SDGs misalnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita kritisi hal-hal yang sehari-hari kita temukan. Nah, teman-teman sekalian, secara keseluruhan, sekali lagi, meskipun mata kuliah ini sama dengan S1, Filantropi Islam, tetapi saya mendesain mata kuliah ini totally different dengan ketika waktu di S1 gitu ya. Dan itu saya kira akan penting untuk eh, ditekankan agar Anda yang pernah mengambil mata kuliah Filantropi Islam waktu S1 tidak merasa, aku udah pernah ambil ya, gitu ya. Ini sesuatu yang berbeda. Anda bersyukur bahwa Anda sudah pernah ambil mata kuliah ini di S1, tetapi di S2 kita akan mencoba satu langkah perspektif pendekatan yang berbeda dari S1. Apa gunanya kuliah S2 kalau sama dengan S1 ya, kira-kira begitu. Nah, yang juga saya taruh di sini adalah RPS. Ini adalah rencana secara lebih detail, secara keseluruhan kuliah kita nanti seperti apa ya. Anda bisa unduh dan lihat di situ dari capaian pembelajaran mata kuliah kira-kira empat hal ini akan kita pelajari selama satu semester menganalisis genealogi filantropi Islam, kemudian menilai secara kritis perdebatan klasik dan kontemporer tentang zakat, lalu mengevaluasi kebijakan zakat nasional maupun global, dengan pendekatan akses kebijakan sosial dan kerangka teori kritis governmentality, hegemoni, korupsi, kekuasaan dan seterusnya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu ini dari segi keterampilannya merancang model inovatif filantropi Islam berbasis civil society. Ya, ini hanya kalau satu dulu kan malah saya suruh praktek ya. Nah, tapi ini nanti cukup membuat policy paper atau artikel kalau bisa. Cuman ini yang saya sampaikan berkali-kali, jangan sampai saya juga ikut nambah bebanmu untuk ngomongin artikel ini ya. Kalau mata kuliah yang lain juga nanti kita diskusikan lah dengan dosen yang lain apakah ada tugas menulis artikel atau tidak. Kemudian secara detail pertemuannya dari pertemuan 1 sampai 14 ada di sini ya. Oke, jadi nanti pertemuan kedua ini minggu ini harusnya menganalisis genealogi zakat dalam wahyu dan praktek kenabian. Yang konsep charity dan filantropi Islam dan masyarakat sivil nanti akan saya berikan secara eh, materi pembacaan atau ya nanti didiskusikan sebentar nanti di kelas. Nah, saya kira itu sebagai pengantar kuliah satu, pengganti kuliah satu, tugas Anda karena itu adalah login untuk ke kelas filantropi Islam, lalu kemudian setelah itu membaca buku-buku yang terkait. Nah, kalau punya waktu silakan baca buku-bukunya. Terus kemudian kalau Anda yang belum pernah mengambil mata kuliah filantropi, ada baiknya cari buku filantropi Islam dan dibaca. Karena itu diperlukan sebagai dasar untuk ngomongin filantropi Islam di S2. Tapi kalau yang sudah ya, alhamdulillah, yang anak-anak IKS UIN Sunan Kalijaga merefresh lagi dulu filantropi Islam itu apa. Nah, saya kira itu sebagai pengantar kuliah pertama. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf bila ada khilaf. Sampai ketemu di kelas Jumat ini ya, setelah Jumatan. Insya Allah saya akan hadir di kelas sesuai jadwal dan ruangan. Akan ketemu Anda secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.